Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Nah, Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dengan indikator yang harus kalian capai pada materi kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan interaksi komponen ekosistem. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan apa itu rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, serta aliran energi. Dan yang ketiga, kalian mampu menyebutkan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita masuk pada yang pertama, yaitu interaksi komponen ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup yang terjadi dalam sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan dari ekosistem tersebut. Nah, jika dalam suatu ekosistem interaksinya tidak berjalan dengan baik dan seimbang, maka akan adanya ketimpangan dalam ekosistem tersebut serta makhluk hidup yang berada di dalamnya. Di dalam interaksi komponen ekosistem terdapat suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Rantai makanan sendiri merupakan perpindahan energi makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya melalui proses makan dan dimakan yang terjadi secara terus-menerus. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Untuk tiap tingkat dari rantai makanan disebut sebagai tingkat trofik, yang di dalamnya ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen, dan makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Nah, contoh ini merupakan salah satu contoh rantai makanan yang terjadi pada suatu ekosistem di sawah. Yang namanya rantai makanan, urutannya adalah seperti ini, yaitu dari produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu belalang, dan konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 3 dimakan oleh konsumen tingkat 4. Dan harus kita ingat, yang menjadi produsen adalah makhluk hidup yang dapat memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan, melalui proses fotosintesis. Rantai makanan merupakan gambaran peristiwa makan dan dimakan yang terjadi secara sederhana. Akan tetapi kenyataannya, dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan. Kenapa? Karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi suatu jenis herbivora. Nah, begitupun sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Nah, dengan demikian, jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Di sini Ibu siapkan satu contoh jaring-jaring makanan. Kita simak bersama ya. Kita lihat pada gambar di samping. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Kemudian, ulat dan belalang juga memakan tanaman lainnya. Kemudian, ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Sementara itu, tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Kemudian, belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian, ayam bisa dimakan oleh ular. Selain itu, ular dan ayam juga dimakan oleh burung elang. Nah, inilah yang dinamakan. Nah, piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan jumlah energi dari produsen sampai pada konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Pada piramida makanan, sebuah ekosistem akan berjalan seimbang serta terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Kemudian, untuk jumlah konsumen tingkat 1 harus lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat pada gambar piramida makanan di samping. Pada gambar piramida
makanan yang di samping, tingkatan tropik pertama diduduki oleh makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, yaitu produsen. Di sini produsen kita tahu adalah tumbuhan dan lain-lain. Kemudian tingkatan tropik selanjutnya diduduki oleh konsumen tingkat 1, di mana jumlah konsumen tingkat 1 tidak lebih banyak dari jumlah produsen. Kemudian untuk tingkatan tropik 3 diduduki oleh konsumen tingkat 2, di mana jumlah konsumen tingkat 2 tidak lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 1. Begitupun dengan selanjutnya sampai tingkat tropik 4 diduduki oleh konsumen tingkat 3, di mana jumlah konsumen tingkat 3 tidak lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 2 maupun konsumen tingkat 1 dan produsen. Aliran energi adalah suatu siklus atau proses terjadinya perpindahan energi di dalam rantai makanan, di mana siklus ini lebih ditekankan pada perputaran energi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Kita lihat pada gambar aliran energi di samping. Rantai makanan menjadi jalur masuknya aliran energi bagi makhluk hidup, di mana energi tersebut berasal dari sinar matahari yang ditangkap oleh produsen, kemudian akan terus berputar tiada henti pada konsumen dan semua komponen ekosistem. Nah, kita lihat di bagian yang pertama. Sinar matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan akan merubahnya menjadi energi kimia dalam batang, buah, dan daun dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dari organisme autotrof. Di sini organisme heterotrof adalah konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Kita masuk pada perbedaan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan jalur lurus tunggal di mana energi makanan melalui perjalanan dalam ekosistem. Biasanya pada rantai makanan, anggota tingkat trofik yang lebih tinggi pada satu jenis organisme memakan tingkat trofik yang lebih rendah. Rantai makanan juga terisolasi atau terpisah dalam meningkatkan kestabilan ekosistem, serta di rantai makanan tidak memiliki efek pada peningkatan kemampuan adaptasi dan daya saing organisme. Sedangkan untuk jaring-jaring makanan terdiri dari sejumlah rantai makanan yang saling berhubungan, di mana energi makanan melalui perjalanan dalam ekosistem. Jaring-jaring makanan juga biasanya anggota tingkat trofiknya lebih tinggi memakan banyak organisme tingkat trofik yang lebih rendah. Kehadiran jaring makanan yang kompleks meningkatkan stabilitas ekosistem. Jaring makanan yang lebih kompleks sendiri meningkatkan adaptasi dan daya saing dari organisme.